sang nabi yang tak pernah disebut berbuat salah, yang diabadikan namanya dalam kitab suci umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang nabi di tempat sejauh ini? Kenapa namanya terukir dalam dua bahasa kuno? Dan kenapa ditemukan di kaki tembok besar Cina? Tembok yang dalam banyak tafsir disebut-sebut sebagai kemungkinan benteng yang dibangun Zulkarnain untuk mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik ini semua? Teman-teman, maka malam ini kita akan menelusuri jejak demi jejak dari kitab suci, dari sejarah, dari arkeologi, dan dari hati nurani yang mungkin akan tergetar oleh rahasia yang Tuhan sedang ungkapkan di zaman kita ini. Namanya hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Sedikit memang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Allah tidak memilih nama seseorang untuk ditulis dalam kitabnya tanpa makna yang dalam. Zulkifli, sang nabi yang Allah sebut dalam surah Al-Anbiya dan Shad bersama nama-nama besar Ismail, Idris, dan Zulkifli. Dan apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang sabar. Quran surah Al-Anbiya ayat ke-85. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Quran surah Shad ayat ke-48. Dalam banyak tafsir, beliau diyakini hidup setelah Nabi Ilyas atau Ilyasa. Ada yang mengatakan beliau bukan nabi, hanya orang soleh yang memimpin dengan adil. Tapi mayoritas ulama termasuk Ibnu Katsir menegaskan, Zulkifli adalah seorang nabi, utusan Allah yang diangkat untuk membimbing umatnya di masa yang sulit dalam masyarakat yang keras kepala. Dikatakan beliau tinggal di Babilonia, Irak. Kemudian beliau hijrah ke Damaskus hingga beliau wafat di sana. Namun sejarah tidak pernah utuh, teman-teman. Jejak para nabi tidak selalu tercatat oleh tinta manusia. Kadang justru tertanam dalam bebatuan bumi, menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Lalu, bagaimana jika selama ini kita hanya melihat satu sisi kisahnya? Bagaimana jika Nabi Zulkifli adalah utusan Allah yang mengembara lebih jauh dari yang kita duga, menembus batas Babilonia, ke tanah asing, ke tanah naga? Dan bagaimana jika di balik tembok besar itu bukan hanya ada pertahanan militer, tapi juga jejak suci dari manusia yang dicintai langit?